Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perkumpulan yang terbaik kecuali ketika kita berkumpul dalam rangka menuntut ilmu agama. Kecuali kita berkumpul dalam rangka membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan ini Allah akan meninggikan derajat kita, yang dengan ini Allah akan memuji kita dengan pujian yang sangat banyak. Allah akan memintakan ampun untuk kita, bahkan seluruh makhluk hidup di seluruh dunia ini, di alam semesta ini memintakan ampun untuk para penuntut ilmu, sampai sekalipun ikan-ikan yang berada di dasar lautan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, di tengah rasa lelah kita, rasa capek kita, insya Allah semuanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan membalas dengan balasan yang setimpal sesuai dengan niat masing-masing yang ada di dalam hati kita. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, media sosial sekarang ini sudah mengambil bagian besar dalam kehidupan dan waktu manusia. Orang yang sedikit saja mengikuti perkembangan dunia media sosial, pasti dia akan mendapati betapa besar pengaruh medsos dalam kehidupan kita. Karena dia adalah perkara baru yang perlu kita sikapi dengan bijak. Karena manusia dalam menyikapi media sosial, mereka terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah yang menolak mentah-mentah kehadiran media sosial. Tidak mau menerima perkembangan baru berupa kehadiran media-media sosial yang berkembang saat ini. Apakah itu namanya Meta? Apakah itu namanya apa Meta? Facebook. Update. Ustadz nggak update ya ketinggalan zaman. Ya. Apakah itu namanya WhatsApp, Instagram, Telegram, dan seterusnya. Menolak mentah-mentah dengan alasan itu datangnya dari barat. Itu datangnya dari orang Yahudi yang menciptakan orang Yahudi, maka kita tidak boleh tasyabbuh kepada orang Yahudi. Ini alasan golongan pertama yang menolak kehadiran media sosial. Bertolak belakang dengan golongan yang pertama, golongan yang kedua, yaitu golongan yang menerima mentah-mentah, menerima secara keseluruhan apa yang datang dari media sosial. Benar atau salah,
ditelan mentah-mentah. Benar atau salah, mereka terima perkembangan medsos ini ya seluruhnya tanpa menimbang baik dan buruk. Ini golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga, yaitu golongan yang pertengahan. Mereka tidak seperti golongan pertama yang menolak mentah-mentah. Mereka juga tidak seperti golongan kedua yang menerima semuanya. Tapi golongan ketiga ini di tengah-tengah. Mereka menerima media sosial bila bermanfaat dan baik. Dan mereka menolak media-media sosial jika ternyata bermadorot atau membahayakan. Ini golongan ketiga, golongan yang adil. Tidak berlebihan menolak mentah-mentah, tidak juga menerima mentah-mentah. Semuanya diterima dari perkembangan medsos. Ya. Ketika muncul aplikasi baru diterima mentah-mentah. Walaupun itu berbahaya bagi agamanya. Ini golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga, golongan yang berhati-hati. Bila perkembangan media sosial itu baik, dia gunakan untuk kebaikan, maka dia pakai. Namun ketika membahayakan, memadoroti, maka golongan yang ketiga ini tidak mengambil dan tidak memakainya. Inilah tiga golongan sikap manusia dalam menyikapi perkembangan media sosial. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat kita berinteraksi dengan media sosial, tentunya kita akan menyambung hubungan dengan orang-orang yang belum tentu kita kenal. Asal dia minta pertemanan, kemudian kita terima, dan seterusnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita menerima pertemanan, ketika kita menerima hubungan untuk berkomunikasi dalam media sosial, ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan. Karena awalnya kita menerima itu kan dasarnya supaya menjalin ukhuwah. Tapi ternyata kalau sudah berjalan malah rusak ukhuwah, ini jadi masalah. Betul? Bapak-bapak ketika menerima permintaan kemudian di-add, tujuannya apa? Berteman. Tapi dalam perjalanan waktu bisa jadi musuh. Ini yang menjadi masalah karena niatnya sudah berubah dari niat yang awal. Maka rambu-rambu dalam media sosial perlu kita perhatikan. Yang pertama, rambu dalam bermedia sosial. Satu, tidak berfatwa tanpa ilmu. Tidak berfatwa tanpa ilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita semua yang hadir di sini, kalau di media sosial seolah-olah kita mufti kabir. Apa mufti kabir? Orang yang berfatwa dan dia imam besar. Kita memposisikan diri kita sebagai mufti kabir, syekh besar yang berfatwa. Kelihatannya itu mantep gitu. Ya. Jadi kalau ngelihat status media sosialnya, postingan-postingannya, seolah-olah dia orang yang berilmu. Seolah-olah orang yang jago bahasa Arab, jago ilmu fikih, jago ilmu hadis dan seterusnya. Padahal dirinya hanya copas. Apa copas? Copy paste. Padahal dirinya hanya mengutip perkataan orang tapi tidak dicantumkan. Plagiat. Tahu plagiat?
Nah, meniru, tapi yang ditiru itu nggak dicantumin. Seolah-olah dia yang menulis, seolah-olah dia yang mengatakan, padahal itu hanya meniru. Meniru, plek, ngeplek, tahu ngeplek? Persis. Ya. Jiplak persis. Tidak berfatwa tanpa ilmu. Ini permasalahan besar dalam media sosial. Ketika kita bermedia sosial, banyak sekali orang-orang yang mendudukkan posisinya bagaikan Imam Ahmad, mendudukkan posisinya bagaikan Imam Syafi'i. Maka dalam kesempatan ini saya akan bacakan sedikit sebuah kitab yang sangat berharga dengan judul Al-Usul Al-Ammah wal Qawaid Al-Jami'ah lil Fatawa Asy-Syar'iyyah. Al-Usul Al-Ammah, pokok-pokok yang mendasar dan kaidah-kaidah yang menyeluruh dalam berfatwa. Ini bukunya sangat bagus, ditulis oleh Dr. Husain bin Abdul Aziz Al-Syekh, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Akan kami nukilkan yang pertama tentang berfatwa tanpa ilmu. Beliau memberikan kaidah yang pertama tentang fatwa tanpa ilmu. Karena fatwa tanpa ilmu itu sangat berat. Apa beratnya? Semua, kita baca saja biar lengkap penukilannya. Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama. Wujubu i'timadil fatwa alal ilmi syar'i. Allahu Akbar. Kaidah yang pertama dalam berfatwa, wajibnya fatwa itu bersandar pada ilmu syar'i. Wajibnya fatwa bersandar pada ilmu syar'i. Wa hurmatul fatwa biduni dzalik. Dan haramnya berfatwa tanpa bersandar pada ilmu. Kaidah ini paling banyak dilanggar di media sosial. Kebanyakan kita berani berfatwa tapi tidak melihat apakah bersandar pada ilmu atau tidak. Seolah-olah kita itu orang alim, seolah-olah kita itu orang yang mampu dalam agama. Padahal dalam berfatwa itu wajib bersandar dengan ilmu syar'i. Apa dalilnya? Di antaranya Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berkata dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati seluruhnya akan ditanya. Demikian juga Allah menggandengkan berfatwa tanpa ilmu dengan kesyirikan. Saking besarnya dosa fatwa tanpa ilmu. Demikian juga hadis Nabi SAW. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabutan dari dada-dada manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubki aliman ittakhadan nasu ru'usan juhala. Sampai-sampai apabila Allah tidak menyisakan seorang alim, manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka semuanya berfatwa tanpa ilmu. Akibatnya fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Sungguh kaum muslimin, ini sangat menyedihkan hati kita. Ketika kita berinteraksi di media sosial, baik WhatsApp, Telegram, Instagram, banyak sekali fatwa-fatwa tanpa ilmu. Bahkan panitia-panitia dakwah berani bikin poster di media sosial tanpa ada bimbingan ustadz. Contohnya yang terbaru, wanita dilarang memakai BH. Allahu Akbar. Ya, laki-laki ketika nazar boleh melihat selain wajah, di bawah dada boleh dilihat. Itu ada posternya disebarkan di media sosial. Ketika di cross check yang buat, ternyata tanpa ada bimbingan dari ustadz.
sekedar pengetahuan yang tidak berdasarkan ilmu. Sekedar semangat dakwah tapi tidak dibimbing oleh ilmu, maka akibatnya fatal, sesat, menyesatkan, kata Nabi. Demikian juga Nabi memberikan peringatan keras tentang fatwa tanpa ilmu. Man qala alayya ma lam akul falyatabawwa baitan fi jahannam. Allahu Akbar. Barang siapa yang berkata atas namaku yang tidak pernah aku ucapkan, hendaklah dia mengambil rumah di neraka jahanam. Berat tidak? Berat fatwa tanpa ilmu. Wa man uftiya bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man aftah. Barang siapa yang diminta fatwa tanpa ilmu, maka dosanya yang menanggung yang berfatwa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para sahabat itu kalau ditanya masalah agama, mereka saling yatadafaun. Apa yatadafaun? Saling dorong-dorongan. Udah kamu aja, kamu aja. Kalau kita media sosial, enggak. Oh, saya yang harus unggul. Ya, biar followers, apa namanya? Followers ya. Biar followers saya lebih banyak. Subscribe-nya sekian. Padahal berat. Para sahabat saling dorong-dorongan kalau ditanya masalah agama. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati berfatwa tanpa ilmu. Imam Malik, beliau tinggal di mana? Imam Malik tinggal di Madinah, Imam Darul Hijrah. Beliau satu saat didatangi orang yang membawa pertanyaan dari negeri seberang. Dari negeri seberang, bukan dari Madinah. Ketika sampai Madinah, orang yang membawa pertanyaan titipan dari warganya, dari masyarakatnya, dari negaranya, Imam Malik ditanya 40 pertanyaan. Beliau hanya bisa menjawab 1-2 pertanyaan saja. Kemudian kata laki-laki yang membawa pertanyaan ini, "Wahai Imam, apa yang harus saya katakan kepada warga negara saya? Saya dititipin 40 pertanyaan tapi kamu jawab 1-2, selebihnya la adri, la adri." Apa la adri? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Apa yang harus saya bilang? Mau taruh di mana muka saya? Dititipin 40 pertanyaan yang dijawab cuma 1-2. Kata Imam Malik, katakan kepada masyarakatmu, Imam Malik tidak tahu jawabannya. Allahu Akbar. Betapa agungnya dan tingginya kedudukan Imam Malik. Beliau tidak berani berfatwa tanpa ilmu ketika tidak punya ilmunya. Tapi kita banyak melanggar hal ini dalam media sosial. Kita tidak cross check sama orang yang lebih alim. Kita tidak cross check kepada sumber yang lebih valid. Ya. Karena saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menulis itu pastikan apa yang kita tulis itu benar. Jangan sampai yang kita tulis itu ada kesalahan yang justru akan membuat fitnah. Ini termasuk fatwa tanpa ilmu, ya. Maka kaum muslimin yang aktif di media sosial jangan terlalu pede. Apa pede? Percaya diri, ya. Pastikan nukilan kita itu benar, pastikan hadis kita itu sahih. Jangan sampai kita menyampaikan sebuah hadis yang Nabi tidak menyampaikannya. Kata Nabi, hendaklah dia mengambil rumahnya di neraka jahanam. Allahu Akbar. Rambu yang kedua. Teliti dalam menyebarkan berita. Gak bisa ya? Sonya. Teliti dalam menyebarkan berita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyebarkan setiap berita tanpa mengecek kebenarannya, maka dia menanggung dosa ketika dia menyebarkan berita yang tidak benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis yang dikeluarkan
oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syalbani dalam kitabnya Sahihah. Beliau bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang berdosa bila dia mengatakan segala apa yang dia dengar. Apa kata Nabi? Cukuplah seseorang itu berdosa bila dia mengatakan segala apa yang dia dengar, kemudian dia ceritakan. Cukup dia itu dosa. Maka berita yang kita terima kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan langsung main sebar-sebar begitu saja. Ternyata beritanya salah. Ternyata beritanya sudah basi. Ya. Berita tahun kapan, diangkat lagi tahun ini. Pastikan dulu kebenaran beritanya, baru kita sebarkan. Kalau tidak benar, kata Nabi, cukuplah orang itu dosa kalau dia menyebarkan setiap apa yang dia dengarkan. Ya, tidak setiap yang kita tahu disebarkan, tidak setiap yang kita pahami kemudian sebarkan. Sampai datang kepastian benar-benar berita ini valid. Makanya dalam ilmu hadis, wartawan itu termasuk yang tidak diterima beritanya. Wartawan apa bahasa Arabnya? Sahafi. Ya, dalam ilmu hadis, ketika periwayat hadis ada julukan sahafi, dia nggak diterima. Kenapa? Karena asal nukil. Wartawan itu kan kerjaannya kalau ada berita rame, viral langsung nulis. Karena dia kerja tayang juga. Artikel ini harus masuk. Ya, apalagi tiap hari harus terbit. Kan dia ada deadline, jam sekian berita harus masuk. Dia nggak ngecek-ngecek. Maka jangan jadi seperti wartawan. Asal berita rame, sebarkan. Nggak tahu benar atau salah. Ini nggak boleh. Media sosial kita itu untuk menambah pahala, bukan menambah dosa. Ya. Jadi pastikan berita yang kita sebarkan itu benar. Jangan main asal sebar. Baik, contohnya apa? Yang ramai ternyata tidak benar. Hoax. Contoh, Masjid Nabawi sudah dimasuki orang kafir. Wah, iya kan? Maulid. Rame, Masjid Nabawi ada peringatan Maulid Nabi. Allahu Akbar. Ini resmi dari negara Saudi merayakan Maulid di Masjid Nabawi. Sebar semua. Oh, Saudi sekarang sudah begini. Padahal beritanya tidak benar. Sekarang yang lagi rame lagi, Saudi bebas masker, bebas COVID, bikin acara pesta besar-besaran, betul? Rame nggak? Rame, disebar itu. Entah itu potongan video kapan, digambarkan di meja, lagi ada orang main kartu gitu kan? Kemudian disorot benderanya Saudi di meja itu nempel. Allahu Akbar. Pastikan kebenarannya dulu. Jangan main asal menyebarkan. Ini penyakit media sosial. Kita asal sebar. Yang penting grup jadi rame. Jangan seperti itu. Yang penting apa? Ya, rame dan seterusnya. Tidak. Ini kaidah rambu yang kedua yang harus kita pastikan. Jangan memastikan berita yang akan kita sebarkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu berita dari orang fasik. Orang fasik itu orang yang berbuat dosa. Maka periksalah, tabayyanu. Dalam satu qiraah fatasabbatu. Ya. Tabayyanu suruh periksa, cari kejelasan. Riwayat yang lain fatasabbatu, tasabutlah. Artinya kalau berita itu datang dari orang fasik saja kita harus periksa, bagaimana lagi kalau kita tidak periksa sama sekali? Ya. Ini perintah ayat Quran. Maka kaum muslimin, jangan asal kita menyebarkan berita. Apalagi penukilan-penukilan yang tidak benar dari para ulama
menyandarkan berita dari para ulama padahal tidak dikatakan oleh ulama tersebut, ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Rambu ketiga, wajibnya menutupi kesalahan seorang muslim. Wajibnya menutupi kesalahan seorang muslim. Di media sosial, kehormatan seorang muslim itu tidak ada artinya. Di media sosial, kehormatan seorang muslim begitu mudah disebarkan. Padahal hukum asalnya kita diperintahkan menutupi aib seorang muslim. Karena Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini kekurangan kita semua, saya dan para hadirin. Bahwa terkadang kita tidak bisa menutupi aib saudara kita di media sosial. Yang pada asalnya aib kesalahan itu ditutupi, jangan diviralkan. Jangan diviralkan. Ya. Karena kalau aib seorang muslim sudah tersebar, ini dosanya sangat besar. Bagaimana Rasulullah SAW sampai turun ayat tentang tuduhan Nabi berzina. Ya, tuduhan Aisyah berzina. Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tutupilah aib saudara kita bila di media sosial. Rambu keempat, lembut dalam menjawab komentar netizen. Netizen ya, apa netizen? Lembut dalam menjawab komentar netizen. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, "Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang lebih baik. Di media sosial, kadang kita kalau lagi dialog, saut-sautan, balas komentar, itu kita seolah-olah tidak kenal teman, tidak kenal kawan, main jawab saja seenaknya kita. Akhirnya apa? Musuhan. Akhirnya apa? Ribut. Bahasa lisan dengan bahasa tulisan itu beda. Harap dibedakan. Kalau kita ngomong misalkan ketemu nih. Ketemu kan lebih gentle ya. Ngomongnya kita kan biasa. Tapi kalau di media sosial kita kasih tanda pentung 2 saja itu orang sudah tersinggung. Nulis misalkan, antum balas komen. Nulis, terakhirnya dikasih tanda pentung 2, tanda seru. Yang baca bagaimana? Panas nggak? Panas. Maka dalam membalas komen itu perhatikan kata-kata kita. Karena beda bahasa lisan dengan bahasa tulisan. Dengan bahasa tulisan yang salah, akhirnya berantem. Akhirnya grup bubar. Bahkan bubarnya bercabang-cabang. Betul nggak? Bubar grup A, bikin cabang grup B. Grup A-nya nggak jalan, grup B-nya juga bubar lagi. Bikin cabang lagi ketiga, turun-temurun bubar semua. Karena tidak menjaga rambu-rambu dalam media sosial. Bubar, berantem. Allahu Akbar. Padahal tujuan awal kita gabung media sosial itu cari temen, bukan cari musuh. Gara-gara tidak bijak dalam membalas komen para netizen yang masuk, yang mengomentari postingan kita dan seterusnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sifat ibadur rahman itu, mereka wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apa artinya? Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Sifat ibadur rahman itu kalau dipanggil oleh orang-orang bodoh,
Ya, mereka dipanggil orang-orang bodoh, ditain, dijelekin. Qalu salama. Mereka menjawab dengan ucapan yang selamat. Jadi kalau mereka disapa orang jahil, dihina, direndahkan, mereka jawabnya qalu salama. Mereka menjawab dengan ucapan yang selamat. Al-Imam Ibnu Jarir ketika menafsirkan surat Al-Furqan ini tentang sifat ibadur Rahman, dalam kitabnya Tafsir At-Tabari juz 19 halaman 295, Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan, apabila orang-orang jahil menyapa mereka para ibadur Rahman dengan ucapan yang mereka benci, maka mereka akan menjawab dengan ucapan yang baik dan balasan yang benar. Berat nggak? Berat. Kalau kita berat ya. Dikata-katain, dia apa-apain lagi. Dijelek-jelekin, tapi kita balasnya dengan ucapan yang baik. Berat. Tapi itulah sifat ibadur Rahman yang Allah puji dalam surat Al-Furqan. Ya, wa ibadur Rahman alladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di permukaan bumi dengan hauna, dengan tenang. Mereka diantara sifatnya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila disapa, dipanggil orang-orang bodoh dengan ucapan yang mereka benci, tidak suka, mereka jawab dengan ucapan yang baik. Jadi kalau ada komentar netizen yang nyelekit, tahu nyelekit, menyakitkan hati, jawablah dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Apa lagi? Jazakallah khairan. Udah gitu aja, selesai. Daripada kita malah berantem. Ya, ini berlaku umum, bukan hanya sifatnya untuk Facebook, tapi untuk grup-grup WA dan seterusnya. Bijaklah kita dalam membalas komentar di dalam grup. Kalau memang ada masalah, lebih baik ketemu langsung. Karena kalau ketemu langsung itu lebih selesai masalahnya. Kalau di grup itu tidak akan selesai. Malah justru akan menambah runcing sebuah permasalahan. Rambu kelima. Jangan memakai nama samaran dan akun palsu. Jangan memakai nama samaran dan akun palsu. Kadang-kadang kita untuk menyembunyikan identitas pakai nama samaran. Apa namanya samarannya? Ya, banyak ya. Pakai akun palsu. Dengan nama samaran ini kita bisa menipu, menyebarkan berita bohong, tidak diketahui. Ya. Maka kaum muslimin kalau ada komentar-komentar dari nama samaran yang gak dikenal, akunnya juga aneh, itu tidak usah ditanggapi. Tidak usah ditanggapi karena kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Maka yang bermain di media sosial pakai nama asli biar ketahuan. Ya, biar ketahuan dia identitasnya. Dalam dunia tulis menulis kita nggak boleh pakai nama palsu. Kalau memang kita belum dikenal, sebutkan namanya, siapa namanya. Ya. Sampai para ulama pun ketika menilai seorang rawi hadis, periwayat hadis, dia harus tahu nama bapaknya siapa, nama kakeknya siapa. Misalkan Abdullah. Abdullah itu kan paling banyak nama ini. Ini Abdullah siapa ini? Cari, sebutin nama bapaknya, nama kakeknya. Biar jelas Abdullahnya ini Abdullah siapa. Ya. Al-Abadilah. Abadilah, nama dari Abdullah dalam dunia fikih itu ada 4. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As. Satu lagi siapa? Abdullah bin Abbas. Kenapa digandengkan nama bapaknya supaya jelas? Oh, ini Abdullah bin Abbas, ini Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, ini Abdullah bin Amr bin As. Ya, harus jelas. Jangan sampai nama samaran karena kita takut diketahui identitasnya, takut diketahui bahwa kita nulisnya cuma kopas, cuma plagiat, meniru. Antum kalau sudah berani posting berita
berani menyebarkan artikel, maka harus berani juga tunjukkan identitas saya. Jangan berlindung di balik apa? Nama samaran. Nulis buku sekte berdarah Wahabi. Namanya siapa? Nama aslinya Marhadi, di balik Idahram. Ya, pengecut kayak begini tuh. Pengecut berani nuduh Wahabi sekte berdarah, namanya dibalik Idahram. Padahal nama aslinya siapa? Marhadi. Pengecut kan? Kalau orang sudah berani nulis, berani menukil sana sini, bawain hadis, bawain ayat, berani juga dia tampakkan identitasnya. Siapa saya? Supaya orang tahu, oh iya dia orang berilmu, oh dia orang bodoh. Seperti itu. Jangan bersembunyi di balik nama palsu. Orang yang bersembunyi di balik nama palsu, beritanya tertolak. Makanya ada istilah dalam dunia hadis, mudallis. Apa mudallis? Orang yang suka memalsukan hadis. Itu tertolak hadisnya. Kalau ada riwayat runtunan hadis, satu rawi derajatnya mudallis, dia suka memalsukan, langsung hadis itu doif, lemah, ditolak. Kenapa? Ada periwayatnya mudallis yang suka memalsukan hadis, maka tidak diterima dalam dunia hadis, karena dunia hadis itu sangat ketat, karena dia berhubungan dengan hukum Islam, tidak boleh sembarangan. Kalau sembarangan hadis kita terima, rusak agama kita. Nah, begitupun bagi pemain media sosial, jangan pakai nama samaran, pakai nama asli, ya. Tulis identitas kita, di mana lokasi rumah, ya, kasih nomor HP boleh ya, boleh istri berapa, jelasin. Jangan bilang bujangan padahal istri sudah 4. Ada yang sudah 4 di sini? 2 juga belum ada. Rencana banyak, ya. Janganlah, kasihan istri antum. Istri antum 1 aja udah menderita. Apalagi 4 tambah menderita nanti. Baik. Rambu ke-6, ketika berinteraksi dengan wanita di media sosial. Ketika berinteraksi dengan wanita di media sosial, terkadang kita saling sapa saat di media sosial dengan lawan jenis. Maka ketika kita saling sapa dengan lawan jenis di media sosial, aturan Islam harus tegak. Aturan Islam tetap harus dipegang. Karena Islam sangat perhatian mengatur undang-undang hubungan laki-laki dan wanita. Islam sangat menjaga hubungan laki-laki dan wanita. Hal itu wajar karena kerusakan apabila terjadi hubungan wanita laki-laki di luar pernikahan, kerusakannya jelas sangat berat. Berhubungan dengan nasab, berhubungan dengan kehormatan, maka Islam sangat menjaga. Salah satu maqasid asy-syariah, maqasid syariah itu tujuan besar agama Islam. Tujuan besar agama Islam menjaga 5 perkara. Tujuan besar agama Islam menjaga 5 perkara. 1, menjaga agama. Bagaimana Islam, agama kita supaya tidak rusak. Maka ada sholat, ada ibadah. Yang kedua, tujuan besar dalam agama Islam menjaga nasab. Menjaga nasab. Maka dilaranglah perbuatan zina, dilaranglah campur baur laki-laki wanita dalam rangka menjaga ini, menjaga nasab. Yang ketiga, tujuan besar dalam agama Islam menjaga jiwa, nyawa. Nggak boleh ada pembunuhan, tidak boleh ada begal, tidak ada boleh pencurian, dan seterusnya. Yang keempat, menjaga harta. Menjaga harta, mal. Maka tidak boleh ada pencurian, tidak boleh mengambil uang orang tanpa izin, tidak boleh riba. Ini menjaga apa? Harta. Yang kelima, menjaga akal. Maka Islam sangat concern menjaga akal. Diharamkan minuman keras, diharamkan segala sesuatu yang merusak akal.
Nah, dalam rangka menjaga nasab, saudara-saudaraku, kalau Anda berinteraksi dengan wanita di media sosial, hati-hati. Jangan menggampang-gampangkan, apalagi kita sudah punya istri. Jangan ngomong manis-manis dengan teman lama ketemu gede. Ya. TTM, teman tapi mesra. Jangan memberikan harapan kepada wanita, sudahi atau halalkan. Sudahi atau halalkan, berani nggak? Kalau berani, Om Do. Ya, jangan main-main sama wanita. Apalagi komunikasinya intens, chattingan secara terus-menerus, nggak boleh. Lihatlah bagaimana profil Bunda Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika suatu saat beliau ketinggalan rombongan, beliau ditemukan oleh sahabat Sofwan bin Mu'attal. Kemudian Sofwan mendekat, mengenali Aisyah, karena dulunya Aisyah belum pakai cadar. Jadi kenal, karena teman kecilnya Sofwan. Maka ketika tahu itu Aisyah, Sofwan mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Aisyah. Ya, dia mengucapkan kalimat istirja. Melihat istri Nabi ketinggalan rombongan, Sofwan mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka Sofwan tidak banyak bicara, mempersilakan Aisyah naik onta. Kemudian dituntun sama Sofwan sampai Madinah. Dalam perjalanan kata Aisyah, demi Allah, saya tidak mendengar sepatah kata pun dari Sofwan kecuali ucapan yang pertama, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jalan Pak, naik onta, lama nggak itu? Lama, ya. Tapi nggak ada ngobrol. Neng, sendirian. Mampir yuk. Neng, ayo sekalian lah, sejalan, gitu ya. Nggak ada ngobrol antara Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Padahal imannya para sahabat, imannya Aisyah sangat tinggi. Kita yakin kalaupun ngobrol, obrolan yang biasa, iman mereka bisa jaga. Tapi mereka nggak ngobrol. Karena menjaga fitnah. Itu saja, begitu saja dituntun, sampai Madinah berita sudah tersebar. Aisyah berzina dengan Sofwan. Padahal kata Aisyah, demi Allah, aku tidak mendengar sepatah kata pun dari Sofwan kecuali ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Alangkah indahnya akhlak generasi sahabat. Mereka tidak bermudah-mudahan dalam masalah wanita. Bagaimana dengan zaman kita sekarang? Kalau ada laki-laki wanita, satu kendaraan, satu mobil, atau jalan berdua, pastilah kita akan banyak ngobrol. Bahkan tidak perlu ketemu di jalan juga, tetanggaan ngobrol. Gitu ya. Nah ini, maka kaum muslimin jaga komunikasi kita dengan para wanita. Yang sudah nikah udah cukup syukur sama istrinya. Mau dia cantik, mau dia pas-pasan, istri kita syukuri, paling cantik dia. Gitu ya. Jangan ngelihat tetangga orang, jangan lihat istri teman, jangan lihat siapa-siapa. Lihat istri kita dulu, kenapa kita melamar dia sebagai istri. Syukuri, jangan bermain-main. Mau nikah poligami, nyarinya di Facebook. Akhirnya berapa bulan cerai, ganti lagi kawin cerai. Allahu Akbar. Ini bukan pernikahan, ini main-main. Ya, tidak. Kita harus jaga hubungan dengan wanita. Kalau tidak bisa menikahi, sudahi. Kalau bisa, halalkan. Alhamdulillah. Nah, maka ikhwan-ikhwan, kemarin pandemi kan, banyak para janda ditinggal suaminya. Nggak usah main-main, nggak usah bicara di grup nih, ada nih, ini. Ya baru kemarin suaminya meninggal karena COVID. Ya, umurnya masih sekian, masih bagus. Dibicarain, anaknya nggak ada anak katanya. Sampai sekarang belum dapat. Jadi obrolan panjang satu grup. Jangan seperti itu.
Kalau antum mau berminat, datangi walinya. Saya ingin melamar putri bapak. Itu baru laki-laki. Jangan cuma pandai ngobrol di grup. Ya. Ngomong di mana lagi? Di kumpulan pos ngopi. Ya, boneng. Apa? Boneng residen. Nah, beraninya cuma di situ. Datangi kalau antum tertarik dengan akhwat, datangi walinya. Ngomong langsung, itu laki-laki. Kalau nggak berani udah diem, tutup buku. Dah, selesai. Fokus pada kerjaan, fokus cari nafkah, fokus besarkan anak, didik anak, selesai. Damai hidup antum. Nggak usah main-main perempuan. Ya, diberikan harapan-harapan, nggak usah. Kalau belum mampu menikahi, selesaikan, sudahi, atau halalkan. Maka kaum muslimin, hati-hati ketika kita berinteraksi dengan wanita di media sosial. Ketemu teman lama, SD nyambung lagi, SMP nyambung lagi, nggak usah bermesra-mesraan, nggak usah mengucapkan kata-kata yang indah, ya. Cukup jadikan media sosial kita sebagai ladang pahala untuk dakwah dan seterusnya. Jangan malah menjadi sumber kemaksiatan. Terakhir, rambu dalam media sosial. Yang terakhir adalah tidak membuat berita hoax. Tidak membuat berita hoax. Apa itu hoax? Berita bohong. Berita bohong, berita palsu demi apa? Heboh, demi konten viral. Disuting sama temennya seolah-olah dibegal. Padahal settingan. Teman-temannya juga. Itu namanya bikin berita apa? Berita hoax. Biar apa? Viral. Nggak boleh bikin berita hoax, itu namanya membuat berita bohong. Dan Allah tidak suka orang yang membuat berita bohong. Sebagaimana Allah menegur orang-orang yang membuat berita bohong bahwa Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'ad. Jadi kalau antum YouTuber, kalau antum aktif mau mendapatkan subscribe dan seterusnya, buatlah berita konten yang benar, jangan yang bohong. Settingan supaya terkenal, settingan supaya ini, nggak ada manfaatnya. Karena Allah itu wakunu ma'as sadiqin. Allah berfirman wakunu ma'as sadiqin. Jadilah Anda bersama orang-orang yang jujur. Karena kebohongan akan menarik dosa-dosa selanjutnya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya perbuatan bohong itu akan menarik pada dosa-dosa berikutnya. Ya. Maka jangan sekali-kali kita membuat berita bohong, ya, ditulis, ngarang, cerita, nanti akan ada gaji ke-13 buat seluruh warga Indonesia, pas terakhir tapi bohong. Itu namanya bikin berita apa? Orang udah baca serius-serius pas terakhir tapi bohong. Allahu Akbar. Ngeprank hanya untuk membuat orang tertawa. Gak boleh seperti itu ya ikhwan. Dunia media sosial ladang pahala kita, bukan malah ladang dosa. Ya, ada 10 menit, 15 menit pertanyaan jawab, kami persilahkan. Ya, mic-nya lagi rusak. Langsung yang kenceng. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan medsos, dan ini memang terjadi di saya sendiri. Saya di Facebook punya 3 akun Ustaz. Nama namanya buat jualan frozen. Dengan nama toko. Yang kedua ada nama asli akunnya Abu Sahla, dan yang ketiga jualan bolok Ustaz. Saja. Ya, berkaitan dengan tadi akun dengan nama asli ya, bagaimana nasihat Ustaz dengan seperti itu di akun yang frozen, memang yang kita upload selalu produk-produk frozen.
Di akun yang pedang selalu kita biasanya itu apa bolok dan teman-temannya gitu. Ataupun di yang Abu Salah memang kadang-kadang suka tadi kopas dari fatwa-fatwa ulama dari ustadz biasa punya tiga akun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang kita di Facebook itu ada cerita-cerita fiktif yang lucu, cerita fiktif yang lucu, tapi tujuannya biasanya untuk biar orang terhibur gitu. Apakah bagaimana pandangan Islam dengan seperti itu? Jadi ceritanya fiktif, tapi intinya biar orang itu terhibur. Gitu. Itu udah pertanyaan, mudah-mudahan juga teman-teman bisa mengambil faedah. Baik, di Facebook memiliki 3 akun dengan nama yang berbeda. Pertanyaan saya di Facebook itu, kalau untuk orang jualan, apakah harus dengan 3 nama yang berbeda atau boleh nama yang sama? Khawatirnya kita bikin 3 akun dalam rangka menghindari tagihan iklan dan sebagainya. Hah? Ada pajaknya kan? Facebook itu yang gratis di mananya saat kita iklan? Marketplace atau yang lain? Karena setahu saya kalau untuk bisnis itu ada akun khusus untuk Facebook yang lain. Nah, kalau kita tujuan membuat nama yang berbeda menghindari tagihan karena kita beriklan, tentu ini tidak boleh. Ini namanya apa? Hial. Hial itu apa? Siasat untuk tidak terkena kewajiban. Nah, jadi kita aslinya kena kewajiban, tapi kita bikin siasat, itu tidak boleh. Ya, kalau itu. Tapi dibahas dulu ini. Peraturan Facebook saya kurang paham bagaimana untuk dunia bisnis. Apakah dengan nama, kalau kita bikin 3 akun dalam rangka menghindari tagihan, ini nggak boleh. Karena kalau kita buat satu nama, produknya macam-macam, nanti kebaca, kepantau, kita malah kena pajak dan seterusnya. Akhirnya kita bikin 3 nama. Ini kalau memang menghindari sebuah kewajiban yang harusnya kita bayar, maka hal itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau kita bikin 3 akun dengan masing-masing, ya, dan bukan untuk menghindari kewajiban bayar tagihan di Facebook, maka tidak ada masalah selama kita jujur dalam akun tersebut. Ya, dalam akun tersebut kita jujur. Yang satu namanya untuk Frozen Sun Store, yang kedua namanya Golok Store. Pedang, ya, Al-Ayubi. Pedang Al-Ayubi. Yang ketiga namanya Abu Sahla, nama asli, karena Abu Sahla itu nama Abu Hasan ya, nama aslinya ya. Akunnya. Baik, selama ini bukan dalam rangka menghindar dari kewajiban, maka tidak ada masalah apabila kita memang tidak macam-macam dari akun yang kita buat. Yang jadi masalah kan kalau akun itu dibuat untuk menipu orang. Ya. Orang yang sering bermain media sosial tahu di Instagram itu kalau Anda beli laptop dengan harga yang murah, sangat murah, yang normalnya 5 juta dijual 1,5 juta, itu namanya beda-beda. Dia lumayan dapat 1,5 juta tapi barang nggak nyampe, baru 1 orang yang beli. Bagaimana kalau 5 orang, 10 orang, dengan membuat berbagai macam akun untuk menipu. Ya, fotonya apa? Foto galeri, ya, toko-toko laptop diambil, masukin. Nah, ini kalau untuk tujuannya menipu dengan akun-akun yang banyak, maka Anda terkena dosa menipu, apalagi mengambil uang harta kaum muslimin tanpa hak. Kemudian yang kedua apa? Cerita fiktif. Ada hadis yang sudah kita ketahui bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailun liman haddasa liyudhikan nas." Celakalah bagi orang yang bercerita agar manusia jadi tertawa. Jadi bercerita dengan berita yang tidak benar, fiktif, hanya untuk lucu-lucuan supaya yang lain tertawa. Kalau ingin alasannya menghibur orang, mencairkan suasana, maka bisa tanpa membuat berita bohong, tanpa membuat cerita bohong. Bisa nggak? Bisa. Ya.
agar orang terhibur, cair suasana, bisa dengan tanpa membuat berita bohong. Kalau kita membuat cerita bohong cuma untuk orang tertawa, maka khawatir kita masuk dalam hadis ini. Celakalah orang yang bercerita demi membuat orang lain tertawa. Kalau jujur tidak ada masalah, ya. Kalau jujur tidak ada masalah. Nah, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edi Suprianto, tinggal di Telaga Pesona, Ustaz. Saya ingin cerita sedikit soal medsos, Ustaz. Awal kenal sunnah saya itu dari Facebook. Itu tahun 2013 sekitar. Jadi awal-awal kenal itu lewat Facebook, Ustaz. Jadi waktu dulu sebelum kenal, mungkin ada bapak-bapak di sini udah mengenal saya sebelum kenal sunnah, seperti Pak Kanali, Abu Yusuf, Mas Jaswadi, Abu Haidar, mungkin kenal sebelumnya. Jadi setelah saya tahu dari Facebook, gimana belajar dari sunnah, ustadz-ustadz sunnah yang saya tahu dari Facebook itu, Ustadz. Tapi kesini ada ustadz sunnah yang versinya berbeda, Ustadz. Misal dalam hal pencoblosan, itu bagaimana sikap saya pribadi untuk menyikapinya, Ustadz? Demikian. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah pemilihan umum, pemilu, ini masalah yang benar-benar menguji ilmu kita, menguji keimanan kita. Betapa masih segar dalam ingatan ketika pemilu yang terakhir tahun 2000 berapa? 2018 ke 19? 19. Sangat memecah belah persaudaraan kaum muslimin. Yang tadinya kita berteman jadi tidak berteman. Yang tadinya kita bersahabat jadi pecah persahabatan gara-gara masalah pemilu. Masalah pemilu adalah masalah yang berat, yang harus dikaji dengan ilmu yang mendalam. Maka kita sebagai para penuntut ilmu tidak pantas menyibukkan dalam masalah ini. Tapi Anda cukup mengikuti orang yang Anda yakini keilmuannya tanpa perlu mendebat pihak yang menyelisihi. Ya. Jadi kalau kita nih, masalah-masalah besar seperti pemilu, antum milih nyoblos, nggak usah bantah yang nggak nyoblos. Saya milih nggak nyoblos, saya nggak bantah yang nyoblos. Sudah, saya diam. Karena masalah ini akan banyak menimbulkan keributan di antara kita. Banyak kita akan bermusuhan. Yang pada akhirnya orang-orang yang dulu kita ributkan jadi masalah, mereka setelah jadi pemimpin toh baik-baik saja dengan yang berbeda dengan mereka. Sementara kita masih ribut belum selesai. Betul nggak? Antum dulu ribut berselisih Jokowi Prabowo. Antum sampai sekarang musuhannya belum beres. Mereka udah akur, damai. Jadi ini karena kekurangan ilmu kita. Jadi kalau antum berpendapat nyoblos, ya udah diam. Pergi ke TKP, apa namanya? TPS, TKP. Pergi ke TPS nyoblos, diam, udah. Nggak usah ngejek-ngejek yang nggak milih. Oh, nih tintanya nih, tintanya. Posting di status, posting di Facebook nih yang nggak milih siapa, nih lihat buktinya. Nggak usah. Antum milih, pilih, coblos, datang ke TPS, selesai pulang, dah. Yang nggak milih juga jangan mencela yang memilih. Nih tangan saya bersih, jarinya 10 dipoto. Tidak usah. Karena ini akan menimbulkan keributan yang tidak ada ujungnya, tidak ada selesainya.
Kita sampai hari ini 2021 masih berantem, yang diributkan, yang dipilih sudah damai-damai, sudah mesra-mesra. Maka kaum muslimin, masalah besar itu penuntut ilmu tidak harus berbicara, karena ini masalah berat. Ya, ini yang disinggung juga dalam kitab yang tadi saya bacakan. Ya, kaidah tentang berfatwa. Bedakan antara masalah ilmiah dengan masalah amaliyah. Masalah ilmiah itu kajian. Kajian dari sisi Quran, hadis, kemudian yang lebih kuat pendapat mana, itu ilmiahnya. Ada masalah amaliyah, prakteknya. Kadang kita secara ilmiah milih A tapi prakteknya lain. Ini harus dibedakan dalam berfatwa, ya. Contoh, dalam masalah ilmiah, anak yang sudah dewasa boleh menyusu kepada ibu susuannya. Ini masalah ilmiah. Berdasarkan hadisnya Salim, dia sudah dewasa, nyusu ke ibu susuan. Masalah ilmiah enggak? Ilmiah. Dilihat pendapat pertama, pendapat kedua, yang lebih kuat boleh anak angkat yang sudah dewasa menyusu pada ibu susuannya. Masalah ilmiah. Masalah amaliyahnya, prakteknya, ini dipraktekkan nggak? Anak gede nyusu ke ibu susuan. Antum mau fatwakan begitu? Boleh orang dewasa, anak angkat yang kalau mau jadi mahram bagi ibu susuannya, nyusu aja ke ibu susuan, ke ibu angkatnya. Begitu? Tidak. Bedakan bab fatwa yang akan didengar orang umum dengan masalah ilmiah. Berbeda. Karena ini kalau difatwakan, anak di atas sudah balik boleh nyusu ke ibu angkatnya, nanti jadi mahram. Heboh dunia. Heboh nggak? Heboh. Jadi bedakan antara masalah ilmiah dengan masalah praktek. Ini harus pemahamannya yang dalam lagi. Pandangannya lebih jauh lagi. Termasuk dalam masalah pemilu. Antum menulis nih, hukum nyoblos dalam pemilu. Pendapat pertama, dalilnya ini, Quran, hadis, pendukung ulama, pendapat pertama, A, B, C, D. Pendapat kedua, melarang nyoblos, dalilnya Quran, hadis, ulama yang berpendapat tidak boleh. Ini masalah ilmiah, masalah akademis, yang biasa menulis pasti akan paham. Masalah ilmiah, menerima kritik, menerima bantahan, karena ilmiah. Tapi masalah praktek fatwa, hati-hati. Jangan sembarangan orang ngomong. Tidak setiap masalah yang kita tahu secara ilmiahnya langsung disampaikan kepada orang banyak. Oh, saya milih tidak nyoblos, sampai perang sama yang nyoblos. Nggak bisa. Bedakan. Ya, di sini disebutkan ya dalam buku ini. Contoh masalah lain. Secara hukum pembahasan ilmiah, pasangan yang berzina sebelum menikah boleh dinikahkan. Ada dua pasangan nih. Laki-laki bujangan dengan gadis, sudah berhubungan di luar nikah. Kemudian dia datang minta dinikahin. Pendapat yang kuat boleh dinikahin. Walaupun dalam kondisi hamil si wanitanya. Ini masalah ilmiah. Jangan dibawa ke amaliyah. Kalau antum praktekan yang menghamili gadis orang boleh dinikahin. Oh, pemuda akan berbondong-bondong bawa lari anak gadis orang. Oh, nanti juga boleh dinikahin. Bedakan masalah ilmiah dengan masalah amaliyah. Ya. Jadi kalau masalah ilmiah itu akademisi, nulis ya biasa kan. Kalau dalam ilmu fikih kan ada pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat terkuat. Tapi pendapat terkuat yang kita pilih belum tentu cocok untuk dipraktekkan. Karena melihat situasinya. Kalau kita berfatwa bolehnya laki-laki menghamili orang kemudian dinikahi, akan membuat para pemuda tambah semangat. Gampanglah kalau naksir gadis orang. Hamilin dulu, nanti
nikahi. Rusak nggak nanti manusia? Rusak. Ya, walaupun secara ilmiah kita mengatakan boleh, tapi secara praktek belum tentu bisa diterapkan pilihan kita. Ini masalah-masalah yang berat, bukan masalah-masalah yang ringan. Masalah berat itu harus ada faktor lain, pandangannya yang lebih tajam. Seperti Syekh bin Baz. Syekh bin Baz itu, beliau berfatwa, orang yang menceraikan istrinya ketika haid, ya ketika haid tidak jatuh cerai. Ini masalah ilmiah. Para ulama dari dulu sudah berselisih. Kalau ada suami menceraikan istrinya ketika haid, itu dihitung cerai atau tidak jatuh cerai. Sudah lama perselisihan ini. Mayoritas ulama, madhab yang 4 mengatakan kalau ada suami menceraikan istri saat haid, jatuh cerai. Ya. Tapi Syekh bin Baz memilih apa? Tidak jatuh cerai karena mengikuti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ini masalah ilmiah. Dalam masalah prakteknya, Syekh bin Baz tidak berfatwa suami menceraikan istri saat haid tidak jatuh cerai. Enggak begitu fatwanya. Tapi dia bilang apa? Secara masalah ilmiah tidak jatuh cerai. Namun kalau hakim KUA memutuskan jatuh, kita ikuti pendapat hakim. Allahu Akbar. Bedakan masalah ilmiah dengan amaliyah tatbikiyah, penerapannya. Itu harap dibedakan. Dan ini ilmu ini sangat dalam. Ya, untuk mengetahui ilmu ini harus banyak belajar sehingga kita pandangannya tajam ke depan. Antara masalah yang kita anggap ini kuat, tapi belum tentu bisa dipraktekkan. Ya, begitulah dalam berfatwa dalam masalah-masalah besar, diantaranya tentang pemilu. Taruhlah antum milih nyoblos, udah nyoblos aja, nggak usah keluar-keluar di grup, nggak usah keluar-keluar di media sosial, karena bedain masalah pilihan dengan praktek, harap dibedakan. Kita milih nggak nyoblos, ya udah diam di rumah, diam, nggak usah mencela-cela yang nyoblos, diam. Ya, karena harap dibedakan antara pilihan dengan praktek, karena kalau kita sebarkan akan membuat keributan di mana-mana. Nah, baik ayuhal ikhwah, ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Ya, wallahu alam, yang benar datangnya dari Allah dan Rasul, yang salah dari saya pribadi selaku manusia tidak lepas dari kesalahan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.